Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Edi, di mata pelajaran Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran. Untuk kali ini, materi yang saya ajarkan adalah materi untuk pertemuan ke-11 di lingkungan Politeknik Bumi Akpeli, terutama untuk angkatan taruna-taruni angkatan 55. Baik, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang Annex 2 atau Noxious Liquid Substance. Apa saja isinya, apa kategorinya, apa isi regulasinya, akan saya bahas di sini sekarang. Baik, kita akan langsung masuk ke materi di pertemuan kita yang ke-11, yaitu Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh Cairan Beracun Annex 2. Oke, di sini ada deskripsinya. Yang pertama dalam Annex 2 itu ada Regulation 1 atau Definition. Apa saja sih itu yang dimaksud di Annex 2 untuk regulationnya? Di situ menjelaskan apa chemical tanker itu. Di sini ada semua keterangannya. Kapal yang dibangun dan dirobohkan menjadi kapal khusus mengangkut muatan beracun dalam bentuk curah, termasuk tanker minyak. Jadi tanker minyak pun masuk, ya, yang diatur dalam Annex 2 Marpol 7378, yaitu Noxious Liquid Substance atau NLS adalah bahan cair yang mempunyai tekanan uap atau vapor pressure tidak lebih dari 2,8 kg per cm persegi pada temperatur 37,8 derajat Celcius. NLS maksudnya adalah semua bahan cair beracun yang dimuat dalam appendix dari Annex 2 atau masuk dalam kategori A, B, C, atau D. Nah, untuk kategori ini banyak soal untuk UKP berisikan tentang kategori, sehingga at least kita harus mengetahui apa sih itu kategori A, B, C, dan D. Kita akan bahas sekarang di sini apa kategori A, B, C, bagaimana pembuangannya, kita akan bahas. Saksikan, ditelaah, dimengerti. Ada pertanyaan silakan langsung komentar atau langsung DM by WhatsApp, boleh media sosial, sehingga kita bisa belajar dengan benar sehingga hasilnya pun maksimal. Baik, kita lanjut. Yang pertama, regulation pertama adalah regulation 1. Yang kedua adalah regulation 2 adalah application. Untuk kategori nanti kita bahas ya setelah slide berikutnya. Berlaku untuk semua kapal pengangkut bahan kimia cair yang berbahaya dalam bentuk curah. Ini application. Ini adalah salah satu contoh kapal yang mengangkut Annex 2 atau Noxious Liquid Substance in Bulk. Ini adalah salah satu contoh kapalnya. Baik, kita next ke Regulation 3. Nah, mulai kita masuk di kategori dan listing of noxious substance. Di sini kita akan membahas mungkin lebih detail. Bahan cair yang berbahaya dalam Annex 2 itu dibagi menjadi 4 kategori, hanya 4. Apa saja sih? Yang pertama kategori A. Kategori A itu adalah bahan kimia cair atau air pencucian tangki muatan atau air balas yang mengandung bahan kimia tersebut bila terbuang ke laut akan mengakibatkan bahaya besar. Ingat sekali lagi, clue-nya ada di bahaya besar atau major hazard. Selalu dimengerti. Ya, kalau dihafal pasti nanti suatu saat kalian lupa. Tapi kalau kalian sudah mengerti, buat sesuai dengan kriteria kalian, sesuai dengan
catatan kalian itu akan membuat kalian selalu mengerti dan mengingatnya bahkan sampai lama. Kategori A, clue-nya hanya bahan dalam bentuk besar atau major hazard untuk kehidupan laut, kesehatan manusia atau lingkungan. Itu kategori A. Kita lanjut ke kategori B, hampir sama deskripsinya. Yang membedakan hanya clue-nya adalah mengakibatkan bahaya. Ya, yang tadi bahaya besar atau major hazard, kategori B agak sedikit turun menjadi bahaya. Oke, lanjut lagi ke kategori C. Tetap sama deskripsi, hanya membedakan dan perbedaannya adalah di bahaya minor, akan menimbulkan bahaya minor, ya, turun grade lagi dari bahaya agak minor. Dan yang terakhir adalah kategori D, di mana menimbulkan bahaya minimum, ya, turun lagi, ya, sehingga inilah detail dari kategori A, B, C, dan D. Apa sih itu kategori A, apa sih itu kategori B, C, dan D? Ini adalah deskripsinya. Oke, untuk pembuangannya, peraturannya kita akan bahas lagi. Oke, di regulation 4 ada discharge of NLS, noxious liquid substance. Di sini kita mengetahui tentang pembuangannya. Oke, bisa dibaca peraturan pembuangan untuk bahan kimia itu kategori A, B, C di luar lingkungan khusus atau special area, dan kategori D di semua lingkungan diatur di regulation ini. Baik, kita lihat untuk pembuangan bahan kimia cair kategori A atau bahan yang tercampur dengan air, pembersihan tangki atau air balas, tidak boleh dibuang ke laut di semua lokasi. No exemption, tidak ada pengecualian, ya, prohibited, restricted, tidak boleh sama sekali, ya. Jadi bahan kimia cair itu untuk kategori A tidak boleh, maupun mau di special area maupun di outside special area tidak dibolehkan. Oke. Nah, di sini ada juga penjelasannya. Dan harus ditampung di tempat penampungan khusus air balas yang dimasukkan ke dalam tangki muatan yang sudah dibersihkan. Boleh dibuang, tapi ada syaratnya. Pertama, untuk kapal motor maksudnya kapal yang menggunakan mesin, yang memiliki mesin dengan maksudnya di sini berlayar dengan kecepatan paling minimal 7 knot, dan kapal yang tidak bermotor, karena tadi ada kapal motor berarti ada yang tidak bermotor. Kapal motor yang memiliki mesin, sehingga kapal motor tidak bermotor tidak memiliki mesin. Contohnya apa? Barge, tongkang, nah, itu tidak memiliki mesin, dia ditarik, sehingga di sini ada aturannya minimal 4 knot. Yang kedua, pembuangan dilakukan di bawah air, jangan sampai di atas air. Oke. Yang ketiga, jarak pembuangan 12 nautical mile dari pantai terdekat dengan kedalaman tidak boleh kurang dari 25 meter. Ini untuk persyaratan bahan cair kategori A jika mau melakukan pembuangan. Tapi ada syaratnya. Bisa dibilang apabila sudah dibersihkan. Oke, yang kedua, bahan kimia cair kategori B di luar daerah khusus atau special area dilarang dibuang kecuali, ini adalah beberapa persyaratan, hampir sama kurang lebih syarat di kategori A, cuma di sini agak ada penambahan. Pertama yang sama adalah kapal motor minimal speed 7 knot, tidak bermotor 4 knot. Nah, yang ada penambahan prosedur pembuangannya harus atau persetujuan pemerintah, di mana prosedurnya tetap menjamin konsentrasi kandungannya tidak lebih dari 15 ppm. Ingat sekali lagi, tidak lebih dari 15 ppm.
dan bahan yang terbuang setiap tangki itu tidak lebih dari 1/3000 dari kapasitas tangki. Untuk yang keempat dan kelima saya rasa sama pengertian di kategori A, dilakukan di bawah air buangnya, sama jaraknya 12 nautical mile dari pantai, dan kedalaman tidak boleh kurang dari 25 meter. Ini adalah salah satu contoh yang saya maksud tadi special area. Pertama ada North Sea, Baltic Sea, Black Sea, Gulf Area, Red Sea, Mediterranean, Antarctic Sea. Ini adalah special area. Ya, sehingga di sini benar-benar dijaga ekosistemnya biar tetap bersih, tetap sehat. Oke, namanya special area. Oke, untuk yang ketiga adalah bahan kimia cair kategori C. Kategori C tadi apa bahan yang tercampur dengan air pembersih tangki atau air balas tidak boleh dibuang ke laut kecuali memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan kategori B. Speednya 7, tidak memiliki motor speednya 4, pembuangan sama, tidak boleh lebih dari 15 ppm, tangkinya tidak lebih dari 3 meter kubik dari 1/1000 kapasitas tangki dalam meter kubik. Yang keempat, pembuangannya tetap di bawah air. Yang terakhir, jaraknya 12 nautical mile dan kedalaman tidak kurang dari 20 meter. Hampir sama dengan B. Nah, ini adalah salah satu alat yang mengontrol untuk konsentrasi kandungan minyak sehingga tidak lebih dari 15 ppm, sehingga kita dapat aman untuk dibuang ke laut dan tidak menyebabkan pencemaran. Alatnya namanya ODM atau Oil Discharge Monitoring. Baik, yang terakhir adalah kategori Delta, bahan kimia cair kategori D di semua lokasi. Tangki muatan yang sudah kosong dari bahan kimia kategori D harus ditampung di tangki penampungan. Nah, Regulation Reception Facility dan Cargo Unloading Terminal Arrangement. Nah, di sini maksudnya untuk regulasi ini, jadi setiap penyedia lahan atau pelabuhan itu harus berkewajiban menyediakan penampungan, fasilitas penampungan yang digunakan untuk membongkar muatan. Kenapa? Karena dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain kita membawa barang-barang, sehingga di dalam perjalanan kita banyak bisa menghasilkan sampah-sampah yang kemudian bertumpuk sehingga di pelabuhan berikutnya kita memiliki sampah yang gak banyak sehingga kita membutuhkan untuk membuangnya. Nah, untuk buangnya berarti pemerintah wajib menyediakan fasilitas penampungan sehingga kita bisa membuangnya. Oke, sini adalah salah satu contohnya. Nah, ini setelah sampai di pelabuhan dia langsung buang ke penampungan. Oke, karena saya yakin ini sampahnya banyak, apalagi kalau mengangkut namanya penumpang, itu luar biasa. Kalau barang mungkin tidak seluar biasa penumpang, tapi tetap pasti memiliki sampah. Ini adalah salah satu contohnya. Baik, untuk kategori 2, aneks 2 saya telah membahasnya. Mungkin ada yang masih kurang jelas, tetap kalian bisa komentar di bawah, bisa langsung DM saya via media sosial atau WA, monggo. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan saya, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berkarya, tetap semangat. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.